engagementnya bagus banget nih. Mungkin bisa sharing-sharing ini ke para netizen yang juga sudah masuk ke dunia sosial media ya. Apa kiat-kiatnya sehingga kok engagementnya bagus ya? Oke. Kalau yang aku lihat sih Pak Hermanto, jadi influencer itu beda sama artis. Atau KOL, kita nyebutnya content creator, itu beda sama artis. Mungkin kalau artis mereka mulai dari acting, sekolah model, terus mereka di scout, direkrut, main di layar lebar, habis itu tiba-tiba boom langsung seperti kayak langsung tinggi. Sedangkan kalau misalnya KOL, content creator, mereka itu mulai dari bawah, dari fans pertama mereka, 10 fans pertama, 100 fans pertama. Jadi kayak orang-orang yang mulai nemenin mereka dari let's say sebelum 1000, itu nanti yang akan nemenin mereka sampai mereka berkembang. Nah, satu hal yang aku selalu lihat adalah kadang-kadang tuh content creator kayak ketika mereka udah at certain point, mereka lupa bahwa dulu mereka pernah 100, mereka pernah 1000, mereka pernah 10.000 pertama, dan orang-orang yang ngedukung mereka dari awal itu udah nggak bisa relate lagi sama mereka waktu udah at some point gitu. Jadi salah satu bukan teknik sih, tapi cara untuk menjaga engagement itu kan sebenarnya ya menjaga relasi sama followers kita, which is followersmu ya followers yang dari dulu pas kamu masih 1000, pas kamu masih 10.000, ya itu orang yang sama kamu sekarang. Jadi dengan cara kamu untuk interact sama mereka ya harusnya nggak tiba-tiba jadi orang besar, tiba-tiba jadi apa gitu. Jadi itu that's one of way. Jadi tetap dijaga ya. Betul. Komen-komennya saya lihat kan juga tinggi-tinggi semua itu. Jadi itu dijawab satu-satu itu ya? Kita nggak jawab satu-satu, tapi lebih sebenarnya kalau menurut saya itu lebih ke brandingnya. Jadi kadang-kadang tuh ketika udah sampai suatu branding tertentu, mereka memutuskan bahwa oke, saya udah jadi orang gitu. Ketika udah ada mindset seperti itu, kadang-kadang ada dari kata-kata yang diucapkan atau komen-komen yang dilontarkan, itu fans-fansnya mereka jadi nggak bisa relate lagi. Dulu dia nggak seperti ini, sekarang dia seperti apa. Gitu. Jadi ya itu juga memang tantangan tersendiri sih Pak Hermanto. Kita KOL yang aku handle ya, memang mereka merasakan itu, bahwa keep track 100 orang sama keep track 1000 orang, pasti mereka nggak punya waktu yang sama gitu kan untuk keep track itu. Tapi gimana caranya merepresentasikan diri itu nggak seperti orang yang berbeda gitu ketika mereka udah sampai certain point. Menurut saya itu cukup penting sih. Ya, para sobat sukses sekalian yang saya cintai ya, kita harus belajar dari yang Pak Hermanto lakukan juga gitu kan, bahwa untuk menjadi sukses itu kita harus tekun ya, harus jujur, dan harus punya integritas. Itu yang saya bilang ya, di samping yang 6 value yang tadi saya bilang itu juga. Jadi dan kalau mau memulai usaha, jangan pernah merasa bahwa wah saya nggak punya modal. Modal itu hanya salah satu, dan itu pun juga bisa dicari. Kepercayaan jauh lebih penting daripada modal itu sendiri. Itu yang diterapkan dan dialami oleh anak-anak saya. Dia mendapatkan banyak sekali kemudahan di dalam berbisnis, dalam mendapatkan modal, karena dipercaya, karena dia tahu ayahnya tidak pernah jadi penipu, kan gitu. Nah, itu yang saya bilang legacy Pak Hermanto. Kalau papanya dulu pernah nipu atau pernah ada orang yang cerita jelek tentang papanya, pasti orang ragu-ragu ngasih kepercayaan kepada Evian, kan gitu. Jalannya tertutup, Pak. Jalannya tertutup. Peluangnya nggak ada. Jadi itu juga membatasi sikap dan tindakan kita agar kita tidak macam-macam, Pak. Gitu. Nah, kalau enggak anak kita yang susah nanti, kan gitu. Waktu kuliah di Jerman itu memang ingin sendiri berangkat ke Jerman atau orang tua yang ingin Pak Charles sekolah di sana? Saya sama papa saya nggak pernah diurus. Oke. Jadi kemauan sendiri nih ke Jerman. Ngurus sendiri, semuanya ngurus sendiri, nggak pernah diurus. Dan waktu itu pendidikan kalau di Jerman kan memang ini ya free ya, nggak bayar ya. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Mungkin di banyak negara bagian masih free.
Kalau toh bayar, nggak ada artinya. Iya. Cuma 1.000 euro mungkin satu semester. Oke. Jadi kalau ngirim anak sekolah, kalau dari Surabaya ngirim anak ke Jakarta, sama ngirim ke Jerman. Kalau apple to apple lebih murah ngirim ke Jerman. Luar biasa ya negara Jerman ini ya. Padahal ini kan orang asing termasuk bagi Jerman, tapi dia masih menerima dengan fee yang sangat murah. Iya. Jadi saya sarankan kalau memang mau nggak mau mengeluarkan uang terlalu banyak, ya bisa 4 kali 5 kali lipat kan kalau sekolah di Australia, di Amerika. Di Jerman itu mungkin dengan 10-11 juta udah cukup. Makan, tidur, pengobatan, transport, sampai ke sekolah, sampai segala itu cukup hampir. Permasalahannya harus persiapan bahasa, belajar bahasa dulu ya. Itu aja sih. Atau langsung belajar bahasanya di Jerman juga bisa ya, memungkinkan ya. Oh ya bisa. Lebih cepat bisa kan? Iya tentu jauh lebih cepat. Dan bisa waktu sih. kuliah pun diperbolehkan untuk bekerja tapi dibatasin jamnya ya. Ya boleh. Hanya berapa jam aja kan ya? Rasanya kok saya waktu itu bebas. Oh ya? Bebas. Berarti malah bisa mendapatkan pemasukan dong ya kalau sekolahnya murah. Banyak teman-teman saya itu nggak dapat uang 1 sen pun dari rumah waktu itu. Iya. Sampai selesai sekolah. Iya. Jadi ya kagum juga sama mereka ini. Dari ada ya malah saya punya staff itu malah sempat ngirim uang ke rumah. Wow. Jadi sambil kuliah, sambil kerja, sambil menyisihkan uang untuk orang tua. Luar biasa itu. Jadi saya nih kalau saya ya hoki terus lah. Masih dapat uang dari rumah, dapat beasiswa. Saya sempat ngajar. Dapat beasiswa. Jadi aku ada 3 income. Wow. Wah ini pinter sekali nih sekolahnya ini. Bukan Pak. Termasuk cum laude ya? Bukan, enggak. Itu ada program kalau memang kekurangan uang bisa mengajukan pada sekolahan untuk dapat bantuan. Nah, kalau saya kan temannya banyak, jadi harus dicap sama RT RW bahwa orang tua tidak mampu. Jadi gimana saya dengan lurah cap kirim Surabaya kirim dapat 2. Jadi bukan cum laude Pak, bukan. Dan Pak Charles ngambil teknik ya? Jadi setelah dapat diplom ing nggak nerusin lagi? Saya ngambil ekonomi, tapi gini loh Pak. Kalau ekonominya nggak di Jerman? Di Jerman, tapi kalau saya lihat gini loh Pak, justru yang sekolah-sekolah ini kalah hebat sama yang nggak sekolah ini. Jadi kalau mau jadi entrepreneur, jangan sekolahnya tinggi-tinggi. Ini pelajaran dari Pak Charles ya. Sekolah S1 aja cukup, terus habis itu belajar dari pengalaman, dari bisnis, pengalaman sehari-hari ya. Pengusaha di Australia yang sukses ya 70%. Pengusaha yang sukses. Bukan S1 aja nggak lulus. Tapi mereka orang-orang pinter. Otaknya ada, formalnya tidak ada. Tapi kan orang-orang pinter dan orang-orang yang kerja keras dan orang-orang yang berani ngambil keputusan. Jadi malah 70% Pak. Entrepreneur di Australia itu nggak lulus anak S1. Kalau memang mau jadi manajer yang profesional, mau berkarir di perusahaan, bukan entrepreneur, ya harus sekolah. Tapi kalau pengusaha jangan Pak. Tambah sekolah nanti tambah takut. Ya akhirnya mungkin karirnya jadi dosen kan, kalau memang terus sekolahnya terlalu tinggi. Iya, dan juga kalau sekolah terlalu tinggi, kalau di perusahaan pun juga nggak bagus. Buat apa sekolah terlalu banyak? Iya kan. Suksesnya kan bukan hanya dari sekolah kan. Itu kan cuma 10%, 20%. Supaya bisa mengatasi semua masalah dan kita membutuhkan kaki tangan ya yang untuk melebarkan sayap kita. Gak mungkin semuanya itu kita kerjakan sendiri. Dan karena perusahaan sudah ingin menerapkan sistem kerja secara baik. Dengan disiplin yang tinggi, kalau owner sendiri yang jalan sulit. Ya, selain itu saya tidak punya dasar pendidikan, jadi secara manajemen itu saya kurang. Cuman semangat aja yang gede. Tapi dari pengalaman Pak Jamta ini nggak ada lawan ini. Ini Bapak ini terlalu merendah terus ini mulai tadi. Jadi Bapak ini ingin antara profesional dan anak-anak Bapak ini bisa bekerja sama sebagai tim, super tim gitulah ya. Dan saya bersyukur ternyata mereka kerjasamanya cukup baik. Nah,
visi ke depan dari Platinum Ceramic ini apa nih, Pak? Kalau visi saya itu, saya ingin menjadi perusahaan yang bukan harus terbesar, tapi harus terbaik. Oke. Dari segi pelayanan kepada pelanggan, artinya kita menghasilkan produk yang baik dengan harga yang baik, sehingga semua itu mempunyai nilai yang baik. Oke. Syukur-syukur kalau semua yang kita berikan itu bisa membuat kita menjadi yang terbesar. Oke. Kalau saya prinsipnya begitu. Iya, iya. Ya. Dari sisi untuk environment, social, governance, itu Bapak juga sudah menjalankan ya, salah satunya dengan solar panel itu ya. Mungkin Bapak bisa cerita tentang solar panel ini, karena saya lihat di perusahaan Bapak semua atapnya ini sudah pakai solar. Iya. Iya. Kita studi mengenai solar panel ini cukup lama, selama kurang lebih 2 tahun. Oke. Sampai akhirnya menerapkan itu karena arah ke depan ini kan green industry ya Pak. Iya. Jadi kita tidak ingin mencemari lingkungan, meskipun pakai solar panel ini dibandingkan dengan PLN, harga PLN itu kurang lebih sama. Iya. Tapi kalau kurang lebih sama ya saya pakai solar. Oke. Kedua, kita mendaur ulang seluruh limbah. Oke. Jadi kita tidak membuang limbah apapun sedikit pun. Oke. Itu kita pernah sampai diperiksa malam-malam hari sama pemerintah karena mereka sangat mencurigai, ini kok gak ada apa-apanya, ini kemana ini? Iya, iya. Jadi Bapak sampai akhirnya membuat mungkin seperti paving stone gitu atau apa limbahnya? Enggak, kita daur ulang, kita pakai sendiri. Oh, di dalam proses produksi. Dipakai di dalam produksi sendiri untuk yang low segmen gitu ya? Ya kita bersihkan dan kita giling sampai menjadi padat lagi gitu ya, sehingga bisa dipakai ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini ya itu juga salah satu visi kita. Ini justru karena pengalaman Pak Janta yang demikian panjang ya. Jadi semuanya bisa diolah sampai nggak ada limbah yang harus keluar ya. Iya, satu gram pun tidak ada yang dibuang. Iya. Karena perusahaan B3 ini juga susah sekali kalau ngolah limbah dari seluruh perusahaan ya. Ini salah satu partisipasi yang patut diacungi jempol juga. Jadi selain bisa ngurangin limbah-limbah yang ada, juga mulai berpikir juga ke tenaga solar ya. Untuk berusaha yang terbaik lah Pak. Ya, ini yang luar biasa Pak. Jadi memang saya lihat Bapak sebagai pioner juga inovasi terobosannya ini tiada henti ya. Masih terus ini ya. Kebetulan ya saya ini orang suka teknik. Dan keramik ini very technical memang. Ya. Nah kalau lihat perusahaan Bapak sudah demikian besar ya, kedepannya ini ada rencana untuk IPO nggak? Itu sejak 3 tahun yang lalu tongkat sudah saya serahkan ke anak saya. Jadi anak saya sekarang sudah jadi presiden direktur. Sejak 3 tahun yang lalu ya pesan saya suatu hari kita harus IPO. Dia harus bisa menuju ke arah itu. Bapak sendiri setuju ya kalau untuk IPO ya? Oh iya. Iya. Cuman untuk IPO kan kita harus bisa grow terus ya Pak ya. Kalau enggak kan percuma ya Pak ya. Ya kita juga harus melihat apakah lingkungan ini karena kalau melihat industri keramik di Indonesia ini peluangnya masih besar lah. Bukan cuma industri keramik, kan perumahan-perumahan itu masih terus bertambah terus penduduk kita begitu banyak ya. Hampir 300 juta orang membutuhkan perumahan. Jadi Pak Janta ini ngasih dan kerjanya luar biasa Pak. Diperiksa BPKP, diperiksa BPK, salah dikit KPK masuk Pak. Oh berat Pak. Tapi kan alhamdulillah Pak, I touch their heart. Saya belajar dari Yonan ya, kebetulan kawan. Bagaimana beliau mentransformasi KAI. Yonan bilang 2 hal. 1, you have to lead by example. Harus memberikan contoh. Melakonin prihatin. Jangan kita menyuruh karyawan prihatin, kitanya bermewah-mewahan Pak. Saya buang itu semua Pak. Saya pakai sepatu cat.
Nggak pernah lagi saya pakai jas, Pak. Dulu kan saya tiap hari pakai jas. Biar Pak, kalau Pak Hermanto pakai MC saya agak mahalan dikit. Strategi juga. Jam mahal-mahal saya nggak pakai lah, Pak. Enggak. Saya pakai batik, saya pakai baju TVRI, Pak. Tiap hari. Karena saya kan I'm a great endorser. Saya dipanggil Pak Jokowi, saya pakai baju TVRI. Kan iklan, Pak. Saya gitu. Saya suruh mereka hari Jumat boleh pakai jeans. Saya lakonin, Pak. Saya makan nasi bungkus sama mereka. Saya kunjungan ke daerah, dulu kan dibayarin, Pak, sama kepala stasiun. Saya enggak pernah mau. Saya bayarin mereka, Pak. Udah uang saku keluar kota 1 hari 450.000, Pak. Wow. Iya, bayangin, Pak. Jadi saya ngajak mereka makan. Nggak boleh ada yang berani bayarin saya. Kalau ada yang berani bayarin saya pindahin loh gitu. Karena saya tahu mereka juga penghasilannya ini, Pak. Betul. Daripada mereka mencari-cari nyari pos di mana. Sementara saya ngejar harus WTP. Jadi 2 itu, Pak. I touch there, dan saya ajarin. Begini loh kamera yang bener. Begini loh cara bikin judul. Dan logonya saya ganti. Yang membuat logo saya itu temannya Bapak Daniel Surya. Iya benar. He is my keren, best Pak. friend. Logonya keren sekali. Pak, keren. TVRI terus global ya, pola dunia. Dan itu bukan hanya membuat logo kita keren, Pak. Ada sebuah corporate culture baru, Pak. Mereka bangga banget jadi karyawan TVRI. Seragamnya tak ganti, Pak. Sebelum saya 4 tahun tidak pernah ganti, Pak. Lusuh, ditutupin, Pak. Saya ganti. Saya bilang saya niru Tama. Tama tiap kali dia mimpin TV, dulu di Trans TV, di net itu pakaiannya keren kayak militer. Saya ganti TVRI kayak gitu, Pak. Tiba-tiba ada kebangkitan. Program kita karena hatinya udah menang, Pak. Mereka kerjanya luar biasa. Saya pernah mimpin mereka sampai jam 2 pagi, Pak. Saya ajak meeting. Ayo, saya bilang. Ya, dan kita dan nomor 2 itu yang saya pakai dari Yonan, leader has to be seen, bahwa pemimpin harus terlihat. Udah nggak bisa lagi pemimpin-pemimpin yang di belakang meja, yang cuman merintah-merintah. Pemimpin itu harus walk the talk. Sama antara ucapan dengan perbuatan. Saya masuk jam 7, Pak. Karyawan belum datang. Wow. Karyawan udah pulang jam 4, kami pulang jam 9, jam 10, jam 11. Tapi lama-lama, Pak, mereka lihat dan melihat tiba-tiba TVRI itu mulai dipuji orang kan, dari dikatain orang. Tiba-tiba, Pak, program kami Jelajah Kopi nomor 1, Pak, mengalahkan TV swasta semua. Tiba-tiba saya buat program berita kami nomor 1, Pak. Dapat Adamolic Award. Tiba-tiba untuk pertama kali menang Panasonic Award, Pak. Enggak pernah TVRI menang Panasonic Award. Program saya Melody Meri menang. Tiba-tiba menang di Asia, Pak. Itu dalam waktu yang relatif singkat. Less than 2 years. Mas Helmi, ya. Tiba-tiba kami WTP, Pak. WTP, masyarakat. Dan tiba-tiba itu yang bikin heboh, Pak. Dapat Liga Inggris, bayangkan. Dapat Liga Inggris, dapat Coppa Italia, dapat badminton. Tiba-tiba, Pak, TVRI dari nomor 15 bisa nomor 8. Pernah nomor 1, Pak. Woi, karyawan, Pak. Bangga banget mereka. Itulah yang pada saat saya diberhentikan oleh Dewan Pengawas, mereka itu yang menangis di podium-podium, dan akhirnya saya juga menangis. Jadi menurut saya sudahlah, saya udah bekerja. I have made my legacy, Pak. Tapi kalau derivatif sepengetahuan atau pengalaman dari saya ya, itu kan risknya itu besar sekali ya. Nah, karena kadang dari modalnya itu dia bisa leverage-nya itu sampai mungkin 100 kali juga bisa diterima kan ya. Bisa. Nah itu kan berarti dia dalam waktu cuman sekian menit aja bisa untung gede, juga bisa habis ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali, dan itulah Asron Aji mengkampanyekan satu hal seperti ini. Nomor 1 adalah kita mesti ngerti tujuan kita di pasar tuh ngapain. Ya. Guru saya itu adalah seorang lawyer dulu yang ngasih tahu, dia bukan orang market, dia cuma kasih tahu gini. 2007 one day lo akan jadi bandar. Sekarang lo bego gitu. Tapi one day gue percaya lo jadi bandar. Bandar apaan? Gue ngerti juga kagak gitu. Akhirnya 2015 saya mulai jadi market maker. Tapi dari situ saya kasih tahu, lo harus stay di pasar modal. Kenapa? Karena kalau kamu mau cari ikan ke pasar ikan, cari baju ke pasar baju, lo cari modal harus ke pasar modal. Jadi itu yang kita tanamkan dulu. Nah, ini yang saya ajarkan kepada mereka, bahwa portofolio terbesar itu harus di saham. Betul. Tidak boleh di market yang lain. Karena itu safe. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur strategi? Derivatif itu menawarkan leverage yang tinggi. Oleh karena itu, modal awal yang disetor di derivatif adalah uang cut loss dan saham. Uang cut loss-nya saham. Contoh, misalnya dia trading saham, saya tanya, sekali cut loss berani berapa sekali buang? Ya, mungkin saya menganut portfolio management 2% risk dari capital. Oke, capital lu adalah 1M. Berarti sekali rugi maksimal adalah 20 juta. Dari 20 juta itu, jadikan deposit untuk di derivatif. Dan itu terbukti. $2.000 jadi $5 juta. Oh. 20
$20 jadi 5 juta. $2.000 jadi $5 juta. 2.000 jadi 5 juta. 8 tahun. Wow. Ya kan? $2.000 adalah uang sampah. Di mana uang $2.000 akan hilang anyway. Setelah Anda cut loss di saham kan. Nah, saya ambil waste-nya, saya leverage-in dengan money management yang benar, ya kita grow. Kalau habis ya udah top up lagi. Tapi ini tidak dipahami oleh orang kebanyakan. Mereka pikirnya saham itu lebih lambat. Ya udah aku jual rumah, aku bongkar deposito, masukin di gold, saya jamin 101% habis. Itu nggak mungkin. Iya kan? Nah, dengan pemahaman ini $2.000 di leverage lalu dengan teknik yang benar, dia untung nih 1 bulan akhirnya jadi 5.000 misalnya. Nah, itu saya suruh withdraw, beliin saham, diputer. Dan ini works model ini. Berarti waktu investment di derivatif itu dia harus benar-benar aktif untuk mengikuti. Oh iya dong. Dan ada cut loss juga. Ada. Dan cut lossnya banyak. Take profit, cut loss itu pasti sudah dipasang. Udah. Dan risk to rewardnya minimum 1:1, idealnya 1,5. Dan tidak hanya cut loss, bisa stop and reverse. Jadi cut langsung balik sell misalnya, karena bisa dua arah kan. Tapi kebanyakan dari manusia ini kan nggak mau rugi ya. Kalau cuan mau, rugi nggak mau. Belajar jadi, juga nggak mau. Kalau cut loss sudah dilakukan, terus habis itu misalnya setelah di cut loss naik, nah di mindsetnya ini langsung berubah. Next, saya berarti jangan kesusu cut loss nih. Betul. Nah, dari situlah kadang-kadang akhirnya uang di derivatif itu juga bisa habis. Makanya, karena dia nggak disiplin lagi kan. Betul. Makanya kita ada banyak loh yang gitu kan. Banyak Pak, hampir semua. Itu kita ada A-Club Academy. 3 bulan, 6 bulan, setahun. Saya bilang lu masuk 3 bulan. Yang pertama dipelajarin tuh bukan tekniknya, tapi otaknya, preposisinya dibenerin, sudut pandangnya, mindsetnya dibenerin. Nah itu nggak mudah itu. Susah. Karena kalau dia memang bisa multiple, dia punya uang di derivatif ini berkali-kali lipat, suatu saat juga akan habis lagi karena dia akan lebih besar kan, greedy akhirnya akan lebih besar lagi dan sekali habis juga habis lagi. Oleh karena itu kan lot itu bertahap. Saya selalu bilang bahwa mental kita itu kayak otot. Jadi you nggak akan bisa six pack tanpa ada latih tiap hari. Dan ada kalanya pertama kali kita mau nge-gym itu pasti ngangkat yang ringan dulu, lalu kita jarem istilah orang Surabaya ya, lalu kita istirahat, lalu angkat lagi yang lebih berat. Mental kita tuh kayak begitu. Kayak Bapak sekarang aset sudah triliun. Saya ngelihat angka triliun tuh kayak jauh di atas sana. Tapi orang ngelihat angka saya sekarang juga sama kayak saya ngelihat Bapak. It's a process kan. Nah, ini yang harus dibeli. Tapi the goal dari semua itu adalah saya menyampaikan pada mereka, Anda harus jadi tradepreneur. Orang yang trading for living seumur hidup itu adalah orang paling bodoh sedunia. Sekarang saya melihat Bapak sebagai emiten. Masih mau bikin podcast, masih mau menginspirasi anak muda. Anda adalah sosok entrepreneur. Nah, saya akan menjadi sosok tradepreneur nih. Bahwa kalau modal belum cukup, belum segede Tan Group, ya lu cari dari pasar modal, hasilnya gedein bisnis yang ada. Sehingga mindsetnya itu akan bener, Pak. Jadi nggak bisa, Pak. Netflix itu tetap ada orangnya, Pak. Yang di-hire katanya dari Hollywood, yang punya pengalaman, kategorisasinya itu orang yang menentukan. Sering keliru. Karena mesin has no ethics, Pak. No ethics. Jadi makanya kalau saya teknologi for humanity, makanya program dengan ITS yang kita luncurkan hari ini, marketing, teknologi, and humanity. Jadi kalau marketing sama teknologi itu memang harus. Teknologinya ITS harus dimarketingkan, marketing itu harus sekarang hasil teknologi. Tapi kalau lupa sama humanity tidak bisa. Bapak lihat China. Pemerintah China bertindak duluan. Main game tidak boleh lebih dari 3 jam. Betul dong? Bimbingan belajar tidak boleh, Pak, di sini. Anak ini mau paksa terus sekolah-sekolah nguber angka 89. Buat apa? Kalau dia tidak ada kreativitasnya, tidak ada innovation atau leadership. Ini Bagong Petruk Gareng Semar, Pak. Sial itu, Pak. Bahasa Perancisnya langit. Kalau ini Nakulo Sadewo, Arjuna, Bimo, Yudhistira, PIPM. Jadi Pandawa 5 sama Unokawan ini mesti dicampur. Elit itu tidak boleh, elit itu. Tapi terlalu berakrak kayak Unokawan tanpa ini tidak boleh. Jadi kesimpulannya, Pak, kita itu mesti menyiapkan bonus demografi yang katanya Bapak tadi akan kelebihan itu. Jangan terlalu banyak dipuji-puji terus. Genset itu bagus, Pak.
tetapi ada kurangnya. Marilah kita berani membahas kekurangan generation Z. Kalau kita memuji-muji terus, yang memuji sakit, Pak. Apa Gen Z itu? Gelisah, Pak. Gelisah. Cepat bosen ya, Pak. Stilu, kamu, gini. Akibatnya bukan tidak bagus ya. Semua kan harus agile. Gak cocok ganti, gak cocok ganti. Jadi ini kan ya, gak semuanya benar. Agile itu kan bukan berarti cepet-cepetan ngawur. Cepet, kalau keliru harus balik, cepet balik juga. Gitu Pak. Nah jadi akan terjadi perubahan besar-besaran menjelang 2030. Jadi kayak kita ini kan masih generasi kolonial ya Pak ya? Nah, ini Bapak Gen X pasti. Lahir tahun berapa? Saya baby boomer lah Pak. Baby boomer? Iya lah. Aku baby boomer awal. Saya tahun 62. Aku baby boomer awal, saya akhir. Bapak akhir. Sama-sama baby boomer. Sama-sama baby Kita boomer. sebentar lagi kayak silent generation, Pak. Iya. Gen Z ini. Tapi jangan terlalu banyak dipuji-puji dong. Saya muji Gen Z ini sudah banyak. Startup. Berapa persen startup yang berhasil? Kepingin tahu aku. Aku ini staf khusus KUKM. Sekarang ini incoming chairman ICSB Global aku, Pak. Betul. Aku akan dilantik chairman Internal Council Small Business seluruh dunia Juli tahun depan di Washington DC. Sampai 2023 mau bikin kongres di Bali. Small Business, Pak. Yes. Dari survei kita, Pak. Jerman itu dasarnya produksi, Pak. 5 tahun lagi ampuh sih, Pak. Perusahaannya 100 itu 80 sih ada. Silicon Valley, startup, platform, kalau jebuse Pak. Mau cepet-cepetan cari duit, kaya cepet. 5% yang berhasil Pak, 95% hancur. Itu kebalik. Makanya bagaimanapun juga, Jerman tidak semuanya benar, Silicon Valley tidak semuanya benar. Akhirnya harus didamaikan. Makanya industri 4.0 harus bergerak ke Society 5.0. Jepang, teknologi for humanity. Percuma teknologi kalau tidak tanpa ethics. Percuma teknologi kalau tidak dedicate untuk kemanusiaan. Bapak nonton Netflix. AI ini mengatakan Bapak ini senang film perang. Dikai film perang terus. Betul. Baru rusak, Pak. Maksudnya film perang dikai film cinta. Betul enggak, Pak? Iya. Algoritmanya itu langsung otomatis itu ngasih pilihan-pilihannya hampir sama. No ethics, Pak. Kan nggak boleh, Pak. Nggak hanya di Netflix loh, Pak. Di sosmed semua begitu kan. Di YouTube. Itu kan sing kaya tambah kaya, kapitalis tambah dapat. Anak-anak muda itu Gen Z itu kepengen jadi kapitalis semua. Saya bukan bilang kapitalisme itu tidak sehat. Tapi kapitalisme sudah terbukti lebih bagus dari sistem-sistem lain. Tapi tidak bisa Pak, kebablasan.